Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Kematian dan kebangkitan menyebabkan manusia memiliki keyakinan dan kesadaran akan hakikat rohnya sendiri. Melalui kematian, manusia bangun dari tidur keterlenaannya, sementara kebangkitan adalah akhir segala pertentangan. Kematian setiap orang, oh anak muda, sesuai dengan warna dirinya, bagi musuh Tuhan adalah musuh, dan bagi temannya adalah teman. Sebuah cermin di hadapan seseorang, Turkoman menunjukkan sinar wajahnya. Cermin di hadapan orang hitam menunjukkan kepekatannya. Jika engkau takut dan ingin lari dari kematian, oh teman, berarti engkau takut pada diri sendiri. Camkan itu. Ia adalah wajahmu yang buruk, bukan wajah kematian. Roh adalah pohon dan kematian daunnya. Apakah ia baik atau buruk? Ia tumbuh darimu. Setiap pikiran yang tersembunyi, entah senang atau tidak senang, berasal dari dirimu sendiri. Ketahuilah bahwa setiap penderitaan adalah sehelai kematian. Jauhkan kematian darimu jika kau mampu, karena kau tak dapat lari dari bagian kematian. Ketahuilah bahwa keseluruhannya akan ditumpahkan di atas kepalamu. Jika bagian kematian menjadi manis bagimu, ketahuilah bahwa Tuhan akan menjadikan seluruhnya manis. Derita adalah kematian para nabi. Jangan berpaling dari para nabi. Oh manusia tak berguna. Barang siapa yang hidup dengan rasa manis akan mati dengan kepahitan. Barang siapa yang memuja jasad, rohnya akan terkalahkan. Pembunuhan dan kematian menimpa jasad seperti pecahnya buah apel dan delima. Yang manis menuju ke arah delima yang masak, dan yang diawetkan tak ada rasa. Sungguh makna menjadi nyata dan kepalsuan aib semata. Pergi, carilah makna, oh pemuda bentuk, karena makna adalah sayap bagi bentuk jasad. Pemimpin umat manusia, sang Nabi, telah berbicara tentang kebenaran
tiada seorang pun meninggalkan dunia ini tanpa merasakan sakit, penyesalan, dan kehilangan karena kematian. Tapi dia memiliki 100 penyesalan karena apa yang telah dia lupakan. Mengapa tidak aku jadikan kematian sebagai kiblat? Kematian adalah perbendaharaan yang menyimpan setiap kebaikan dan kekayaan. Mengapa kebutaan kujadikan kiblatku hingga selalu hidupku tertipu dan waktu kubiarkan begitu saja berlalu? Penyesalan setelah kematian bukan berasal dari kematian. Ia muncul karena mereka tertipu oleh lukisan-lukisan. Kita melihat bahwa segalanya hanyalah lukisan dan busa. Busa mengambil persediaan dan makanan dari lautan. Pada saat kebangkitan, terbukalah makna segala bentuk. Seluruh perbuatan, watak, dan pikiran manusia di dunia ini senantiasa berada dalam kesamaran. Makna segala yang terbungkus dan tersembunyi dalam bentuk-bentuk terungkap sesuai dengan hakikat yang sesungguhnya. Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai akan hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Quran surat ke-50 ayat 22. Nabi berkata bahwa pada hari kebangkitan setiap jasad mendengar perintah, bangkitlah. Suara trompet adalah perintah suci Tuhan. Oh butiran debu, angkat kepalamu dari debu. Setiap roh akan kembali pada jasadnya. Begitu pula kesadaran. Di pagi hari, ia kembali pada jasadnya sendiri. Kaki tahu sepatutnya sendiri, walau dalam kegelapan. Bagaimana mungkin roh tidak mengetahui jasadnya sendiri? Dikatakan bahwa di dunia yang lain, buku-buku catatan akan terbang ke arah tangan kanan dan tangan kiri orang yang mati. Ada para malaikat, singgasana, surga, dan neraka, timbangan, hisab, dan buku catatan. Semua itu tidak akan jelas hingga analogi diberikan. Meski tiada kesepadanan dapat ditemukan di dunia ini, tapi dapat diterangkan melalui analogi. Dalam hal ini, analogi yang dapat diberikan sebagai berikut. Pada suatu malam, orang-orang berangkat tidur. Tukang sepatu, raja, hakim, penjahit,
dan semuanya. Namun ketika pagi datang seperti tiupan trompet Israfil dan ia memberikan kehidupan bagi jasad debu mereka, pikiran masing-masing orang bagaikan sebuah buku catatan, terbang dan berlari ke sana kemari. Tak pernah salah, pikiran seorang penjahit kembali pada jahitannya. Pikiran seorang ahli hukum kembali menjadi ahli hukum. Pikiran seorang pandai besi kembali pada pekerjaannya. Pikiran seorang yang jahat kembali pada kejahatannya, dan pikiran seorang yang adil kembali menuju pada keadilan. Mungkinkah berangkat tidur sebagai seorang penjahit dan bangun sebagai tukang sepatu? Tidak mungkin. Karena itulah aktivitas dan pekerjaannya, dan dia kembali pada pekerjaannya. Maka engkau hendaknya tahu bahwa di dunia yang akan datang begitulah keadaannya. Hal itu bukan sesuatu yang tidak mungkin, karena ia terjadi di dunia ini. Jika seseorang memahami analogi ini dan mengikutinya hingga akhir, dia akan menjadi saksi bahwa keadaan di dunia itu dapat dijumpai di dunia ini. Dia akan mencium baunya, dan semua itu akan ternyatakan padanya. Dia akan menjadi tahu bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman kekuasaannya. Engkau lihat betapa banyak tulang belulang dalam kuburan, namun mereka dalam kesenangan. Para pemiliknya tidur dengan bahagia dan mabuk, tapi mereka sepenuhnya sadar akan kesenangan dan kemabukan. Analogi ini dapat dijumpai di dunia indrawi ini. Dua orang tidur di atas sebuah tempat tidur. Salah satunya melihat dirinya tidur di tengah-tengah pesta perjamuan, taman bunga, dan firdaus. Sementara yang satunya melihat dirinya tidur di tengah-tengah naga penjaga neraka dan kalajengking. Jika engkau amati keadaan mereka, engkau tidak akan melihat keduanya. Maka mengapa aneh jika dalam kuburan sebagian orang menikmati kesenangan, kebahagiaan, dan kemabukan, sementara yang lainnya mengalami rasa sakit, penderitaan, dan kesusahan, meski engkau tidak melihat mereka. Wujud manusia adalah sebuah rimba. Waspadalah akan wujudnya. Jika engkau bernafas dengan nafas roh, beribu-ribu serigala dan babi dalam wujud kita, kebaikan dan kejahatan, kebenaran dan kepalsuan.
keadaan manusia dibedakan oleh sifat yang dominan. Jika emas lebih banyak daripada tembaga, maka ia adalah emas. Keniscayaan yang akan diberikan bentuk saat kebangkitan berkaitan dengan watak yang mendominasi wujud kalian. Kebangkitan kalian akan menceritakan pada kalian tentang rahasia kematian. Buah-buahan akan menceritakan rahasia daun-daun. Pagi adalah kebangkitan kecil. Oh pencari kebaikan, jadikan ia sebagai analogi bagi kebangkitan besar. Kebangkitan kecil menunjukkan kebangkitan besar. Kematian kecil menggambarkan kematian besar. Tapi di sini buku catatan adalah imajinasi, sehingga ia terbungkus. Saat kebangkitan besar, segalanya akan tampak dengan jelas. Di sini imajinasi tersembunyi, sementara akibat-akibatnya jelas. Di sana bentuk-bentuk akan tumbuh bersama imajinasi. Lihatlah gambaran perancang sebuah rumah di dalam hatinya, seperti sebuah benih di dalam tanah. Imajinasi keluar dari dalam, seperti tanah yang menumbuhkan tanam-tanaman, karena di dalamnya menyimpan benih. Setiap bayangan yang tertinggal dalam hati akan menjadi bentuk di hari kebangkitan. Seperti bayangan dalam pikiran sang perancang, bagaikan pohon yang tumbuh di persemaian bumi. Berbagai keajaiban mewujud dalam yang tak terlihat. Malam adalah kehamilan, membuahkan hasil dan akibat-akibat yang tak terlihat ke dalam penampakan luar. Hati penuh dengan hasrat-hasrat dan kepala penuh dengan keinginan-keinginan yang tertuang ke dalam dunia. Derita manusia membawa yang terbungkus ke dalam yang tak terlihat dan tersembunyi di kehamilan malam, mewujud, tampak dan nyata. Di dunia ini dan dunia yang akan datang, Tuhan menjadikan setiap pikiran yang tak terlihat menjadi bentuk yang tampak dan menghubungkan bentuk tersebut dengan pikiran. Jika pikiran terhormat, ia tak akan menghormatimu. Jika ia hina, maka ia akan memperlakukanmu dengan kehinaan. Oh Raja dari para pangeran, semoga Tuhan memanjangkan ketinggianmu. Engkau tahu dan percaya terhadap ajaran ini. Bersyukurlah pada Tuhan. Itulah sebabnya seluruh pikiranmu mengagungkan perintah Tuhan dan santun terhadap makhluk-makhluknya. Mata engkau terbuka lebar menatap tangisan derita,
dan sepenuhnya peduli terhadap mereka yang sengsara karena ketidakadilan. Engkau membalut luka-luka mereka dan mengulurkan tangan bantuan. Semoga dari hari ke hari Tuhan memberimu keberhasilan demi keberhasilan dan kejayaan demi kejayaan. Kebangkitan akan menyingkap semua selubung dan menjadikan jelas antara yang baik dan buruk. Di dunia ini, makna-makna menjadi bentuk-bentuk kita sesuai dengan watak-watak kita, sehingga pikiran akan menjadi lukisan di atas buku catatan. Guratan-guratan di dalam akan menjadi permukaan luar kain. Pada hari itu, kesadaran dalam manusia bagaikan sapi-sapi belang. Kumparan memutar benang-benang dengan 100 warna yang berbeda-beda dalam aliran-aliran keagamaan. Itulah perputaran 100 aneka warna dan 100 warna hati. Bagaimana dunia satu warna menunjukkan diri? Itulah perputaran serigala, dan Yusuf berada di dasar sumur. Itulah Mesir, dan Fir'aun adalah raja. Singa-singa menanti dari dalam kerangkeng. Lantas Tuhan berfirman, majulah, akan segera dibentangkan. Lalu singa-singa maju ke depan, muncul dari padang mahsyar. Tanpa selubung Tuhan akan menunjukkan apa yang telah mereka usahakan dan apa yang akan mereka dapatkan. Hakikat manusia akan melingkupi seluruh permukaan tanah dan lautan. Hari kebangkitan adalah pesta pora bagi orang-orang yang beriman, dan kehancuran bagi sapi-sapi, pembantaian penuh kematian. Dunia ini adalah rumah qahar Tuhan. Dapatkan qahar karena engkau telah memilih qahar. Jadilah tulang belulang, dan rambut yang engkau jadikan qaharmu. Pedang qahar telah mencerai-beraikan mereka di bumi dan lautan. Betapa banyak anak-anak pikiran kalian akan kalian lihat setelah kematian. Mereka mengelilingi kalian dengan tangisan jiwa. Pikiran-pikiran baik kalian melahirkan anak-anak muda dan bidadari. Pikiran-pikiran jelek kalian menjelma setan-setan yang menakutkan. Lihatlah rahasia pikiran sang perancang, menjelma istana dan rumah yang megah. Tataplah takdir abadi, menjelmalah begitu banyak dunia. Setelah kematian, perbuatan-perbuatan baik kalian akan berlarian menuju kalian, seperti wajah rembulan yang masih perawan, dan sifat-sifat baik kalian berlari-larian dengan riang. Salah satunya akan mengganti tangan kalian, yang lainnya melayani kalian,
dan yang lainnya lagi menawarkan bibir merah mereka dan ciuman manis. Karena kalian telah menceraikan jasad, kalian akan menjumpai bidadari begitu tunduk, beriman, taat dan bertaubat. Tak terhingga perbuatan-perbuatan baik kalian berlarian di depan kalian. Kesabaran kalian menjadi yang menarik-narik dan kebaikan kalian menjadi yang mengulurkan. Dalam kuburan, segala sifat menjadi teman dekat, lekat bagai anak-anak sendiri. Segala kebaikan akan menjahitkan pakaian-pakaian. Keluasan roh kalian akan menampakkan diri di luar 6 penjuru. Perhatikan dan renungkan, sehingga kalian akan menanam benih-benih kebaikan. Karena Taman Aden akan tumbuh dari hamba-hamba yang beriman. Perbuatan-perbuatan kalian dilahirkan dari roh dan jasad kalian akan lekat dengan kalian bagaikan seorang anak pada bapa. Ketahuilah bahwa perbuatan-perbuatan tidak memperoleh balasan yang sama. Tidak ada pelayanan tanpa imbalan. Gaji seorang pekerja tidak menunjukkan pekerjaannya, karena yang terakhir adalah aksiden, sedangkan yang pertama adalah substansi dan abadi. Ranting dan rumpun bunga tidak menunjukkan benih. Bagaimana mungkin jasad manusia menunjukkan sperma? Sperma berasal dari roti, tapi apakah keduanya sama? Manusia dari sperma, tapi apakah dia sperma? Isa muncul dari nafas Jibril, tapi apakah bentuk keduanya dapat diperbandingkan? Manusia berasal dari lempung, namun apakah dia lempung? Tak ada buah anggur yang seperti pohonnya. Tiada asal sebagaimana akibat. Maka engkau tidak tahu akar dari rasa sakit dan penderitaan. Apakah pencuri sama dengan tiang gantungan? Mungkinkah kesolehan berarti kehidupan yang abadi? Tapi balasan ini mungkin tanpa asal. Bagaimana mungkin Tuhan menimpakan siksa terhadap orang yang tak berdosa? Meski asal sesuatu dan yang menghasilkannya tidak seperti yang dihasilkannya, tapi ia tetap memberikan pengaruh terhadapnya. Maka ketahuilah bahwa penderitaan kalian adalah hasil dari penyelewengan-penyelewengan. Siksa menimpa disebabkan nafs kalian. Jelasnya, dunia bagaikan sebuah bukit. Apapun yang kalian katakan, baik atau buruk, akan kembali pada kalian. Jika kalian menganggap bahwa apa yang kalian katakan adalah baik, tapi bukti mengembalikannya buruk, hal itu absurd.
Jika seekor burung malam menyanyi pada bukit, apakah ia akan mengeluarkan suara seekor gagak, manusia, atau keledai? Ketahuilah bahwa kalian sendirilah yang telah mengeluarkan suara keledai. Ketika kalian datang pada bukit, berbicara dengan manis, mengapa kalian mengeluarkan ringkikan keledai? Para penghuni neraka lebih bahagia daripada ketika di dunia ini, karena di neraka mereka menyadari akan Tuhan, sedangkan ketika di dunia tidak. Tiada sesuatu pun yang lebih manis selain sadar akan Tuhan. Maka alasan mereka ingin kembali ke dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik agar menjadi sadar akan lokus pengejawantahan lut Tuhan. Dunia bukanlah sebuah tempat yang lebih membahagiakan daripada neraka.